Ini sedang direkam. Berjuang mati-matian. Usianya baru 6 bulan, sudah ditinggal ayahnya, mamanya juga sudah tidak ada. Dari lahir sudah, dari kecil sudah yatim, tapi dia tidak pernah mengajarkan kepada orang lain bahwa putus asa itu yang tidak pernah mengajarkan kepada orang lain tentang tidak bagusnya yang namanya keputusasaan. Makanya saya pakai sistem itu lebih baik menjadi fighter daripada loser. Karena kalau fighter, ketika menemukan satu masalah, dia tidak pernah kabur dari masalah. Dia akan mencari 1000 solusi untuk memecahkan masalah itu. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Gitu yang dilakukan oleh Nabi. Coba lihat, Nabi meninggal mamanya, ibunya, tidak menyerah, ditinggal orang tuanya, tidak menyerah, dicerca sama kaumnya, tidak menyerah, di apapun sama orang-orang di sekitarnya, tidak pernah menyerah, tapi dia selalu mencari solusi ketika ingin memecahkan masalah. Alhasil, sampai sekarang ini, Nabi tidak pernah dikenang sebagai manusia lemah, tidak pernah dikenang sebagai manusia yang mental kerupuk, tapi Nabi adalah seorang pemuda yang mental baja. Nah, di sini kita harus belajar. Coba kita lihat Nabi itu tidak pernah kabur dari masalah. Nabi selalu berjuang mati-matian, kasihan sekalipun fisiknya diserang, mentalnya diserang, dia tidak pernah gentar demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita terapkan di kehidupan kita ini. Taruhlah kita juga lihat di kisah-kisah yang lain. Kisahnya seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan yang di belakang saya ini kan sebenarnya ini tulisan Ashabul Kahfi, makanya saya langsung ingat. Di belakang saya ini kebetulan dulu orang tua Bapak ada orang tua dulu itu ada muridnya itu agak setengah-setengah ceritanya, nggak tahu bagaimana kalau setengah-setengah ya, kayak orang bilang orang orang Sulawesi bilang orang beleng-beleng. Ternyata, tapi ternyata orang beleng-beleng itu pandai mengukir. Ini tuh yang di belakang saya ini karyanya, ini tuh Ashabul Kahfi. Nah, kalau secara hukum, ini kan ceritanya kalau kita Sulawesi ini menjadi azima. Azima itu sebenarnya benteng, itu tidak dimasalahkan sebenarnya, selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kita tidak percaya sama ini, bahwa ini yang menjaga kita, tapi ini berkahnya ini ada loh. Berkahnya ini ada loh. Makanya ini yang di belakang saya ini nama-namanya Ashabul Kahfi. Sejarahnya Ashabul Kahfi itu adalah seorang 7 pemuda ya, yang terkurung di gua selama 309 tahun dalam riwayatnya Ibnu Katsir. 7 pemuda ini sebenarnya kabur dari raja yang namanya Dakinus atau Dikianus. Nah, kenapa dia lari? Kenapa dia kabur? Karena Raja Dakinus ini mengetahui bahwa pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini yang digelar Ashabul Kahfi ini, dia tidak mau enggan menyembah yang namanya berhala. Justru pemuda Ashabul Kahfi ini, dia yang semangat untuk mengajak masyarakat sekitar untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Raja Dikianus atau Dakinus itu mengejar, memerintahkan algojo-algojonya untuk mencari ini Ashabul Kahfi. Makanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi ini bahwa diarahkan ke suatu goa. Di sana disuruh istirahat. Ketika masuk di dalam goa, Allah sendiri yang mengistirahatkan itu yang namanya Ashabul Kahfi ini. Kemudian Allah juga bangunkan mereka. Dari sekitar 309 tahun. Gunanya apa? Gunanya untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanannya juga tidak tergoyahkan. Nah, itu mungkin teman-teman. Nah, dari sini sebenarnya kita harus belajar bahwa kita ini pemuda betul-betul yang diharapkan oleh bangsa. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam suatu perkumpulan Nabi pernah berwasiat, dan ini dimuat oleh Imam Asy-Syarani dalam kitab Tanbihul Muqtarrin. Kata Nabi di situ wasiatnya, usikum bisyababi khairan fa innahum araqqu af'idah, laqad ba'atsani Allahu bil hanifata samha fa halafni asy-syabab wa khalafni syuyukh. Kata Nabi, wasiatkan dengan pemuda itu. Aku berwasiat kepada pemuda itu, perlakukan pemuda itu dengan baik. Karena pemuda itu yang dimainkan adalah perasaannya. Pemuda itu dipermainkan adalah yang disentuh cukup perasaannya. Kapan-kapan kita mampu menyentuh perasaannya, pemuda pasti diaktif bergerak. Dan kapan-kapan juga pemuda ketika tidak mau kita sekeras-kerasnya pemuda, kalau kita sentuh perasaannya pasti akan sadar.
Kalau kita sentuh perkataannya pasti akan sadar. Makanya kata Nabi dalam wasiatnya, usikum bisyababi khairan fa innahum araku afida. Pemuda itu paling lembut perasaannya. Lembut sekali perasaannya. Makanya laqad ba'asanillahu. Makanya kata Nabi, Allah itu ciptakan aku dalam bentuk pemuda loh. Supaya apa? Supaya aku yang menjadi contoh, karena Nabi adalah tauladan kita. Nabi adalah tauladan kita, menjadi contoh kepada kita semua bahwa di sana seorang pemuda yang mampu merubah dunia sampai kiamat bernama Muhammad itu. Masa kita tidak bisa seperti Nabi Muhammad? Kalaupun kita tidak bisa, minimal kita mencontohi setiap apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Maka kata Nabi, kalau kamu dekat dengan pemuda, nongkrong dengan pemuda, kau mainkan perasaannya pemuda, pasti pemuda itu akan luluh terhadap engkau. Makanya kata Nabi, fahalafni asyabab wa khalafni syuyukh. Makanya katanya, yang menyayangiku itu rata-rata pemuda. Umar bin Khattab, pemuda gagah perkasa yang membela Nabi, yang awalnya benci sama Nabi, sayang sama Nabi. Dia itu pemuda loh. Dia yang menerima Nabi, sekalipun awalnya dia benci sama Nabi, tapi dia seorang pemuda. Siapa namanya? Abu Lahab. Abu Lahab itu orang tua, pamannya Nabi loh. Pamannya Nabi, makanya dia yang sangat-sangat benci Nabi. Makanya satu-satunya orang yang membenci Nabi hanya Abu Lahab, yang paling diabadikan dalam Al-Quran. Satu-satunya orang yang sangat membenci Nabi dan diabadikan dalam Al-Quran itu adalah Abu Lahab. Makanya ada surahnya, tabat tiada abi lahab. Tapi sayang, ternyata sepintas saya bahas, ternyata sebenci-bencinya Abu Lahab, ini yang perlu kita ketahui, sebenci-bencinya Abu Lahab, pernah Abu Lahab adalah manusia yang paling berbahagia ketika dilahirkan laki-laki yang bernama Muhammad. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW lahir, manusia yang paling berbahagia dengan kelahirannya itu adalah Abu Lahab. Kenapa? Karena pada saat itu Abu Lahab belum tahu yang lahir itu akan menjadi pemimpin, yang lahir itu akan menjadi seorang nabi, dan yang lahir itu akan menjadi seorang rasul. Abu Lahab hanya berbahagia karena yang lahir adalah keponakannya, yang dimana bangsa Arab dulu itu senang sekali ketika yang lahir itu adalah seorang laki-laki. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, Abu Lahab ini melihat bahwa ternyata keponakanku yang dulunya aku sangat berbahagia dengan kelahirannya, ternyata dia menentangku dengan membawa aliran baru, yaitu Islam. Dan sampai sekarang, pada saat itu Abu Lahab tidak mau menerima ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Makanya dia sangat mencaci Nabi Muhammad. Dia orang tua loh. Makanya kata Nabi, fakhalafni syuyukh, orang tua itu pasti memusuhiku. Kenapa? Karena kalau orang Bugis mengatakan kalau orang tua itu tojo hati. Orang Bugis mengatakan, orang tua itu keras hatinya. Kalau sudah tua, itu orang, apapun yang kau sampaikan itu sudah, sulit itu. Diubah perangannya. Beda ketika muda. Makanya Nabi mengatakan, kalau pemuda itu mudah sekali untuk disentuh perasaannya. Nah, saya sambung kembali tentang ceritanya Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu yang paling mencaci Nabi loh. Dia jelas tua dia daripada Nabi Muhammad SAW, karena dia adalah pamannya Nabi. Nah, dia adalah pamannya Nabi. Cuman ternyata di sini harus kita belajar. Ada hikmah di sini. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak mau ittiba'ur rasul, tidak mau mengikuti Nabi, itu sudah kesalahan besar. Karena ternyata Abu Lahab yang sangat dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala, saking dicercanya, saking diberikannya azab yang sangat pedih, diabadikan dalam Al-Qur'an, dalam setiap harinya dikisahkan salah satu sahabat yang bernama Ibnu Abbas, kalau saya tidak salah ya, dalam riwayat pernah melihat mimpi Abu Lahab. Di mimpinya melihat Abu Lahab, melihat bahwa, wahai Abu Lahab, kenapa setiap harinya engkau tuh disiksa? Kenapa aku melihat di dalam mimpimu engkau tuh setiap hari digoreng, disetrika, pokoknya disiksa lah. Nah, setelah itu, tapi Ibnu Abbas ini heran, tapi kenapa ketika hari Senin aku melihat azabmu itu sangat lebih diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Kata Abu Lahab, inilah berkahnya. Setiap hari aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena aku sewaktu hidup mencela dan mencaci maki itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika hari Senin, kenapa Allah meringankan sedikit azabku dibanding hari-hari yang lainnya? Karena waktu hari Senin, ternyata saya pernah berbahagia karena pernah waktu itu dilahirkan seorang laki-laki bernama Muhammad.
Coba lihat seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apatah lagi kalau kita ini umatnya yang betul-betul berpuasa, yang betul-betul memasuki bulan Ramadan dengan penuh semangat 45, karena pemuda itu adalah pemuda yang tidak pernah patah semangat apapun kejadiannya. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau kita lihat temanya pemuda di 10 terakhir Ramadan. Nah, saya mau mengajak teman-teman sekalian. Sekarang sebenarnya kenapa saya ambil pagi ya, waktu pagi untuk kajian kita hari ini, karena kalau malam saya imam tarwih. Kalau malam saya imam tarwih. Kalau siang saya biasanya murajaah. Biar karena kita juga ini kalau imam sebagaimanapun kita pernah menghafal, pasti akan lupa. Makanya saya ambil pagi. Nah, di 10 terakhir Ramadan, saya lihat fenomenanya itu ya. Selama saya imam tarwih, karena saya itu dari kelas SMP, ini bukan sombong ya, dari kelas SMP, saya tuh suara pas-pas saja, enggak terlalu bagus, enggak terlalu bagaimana. Saya dari kelas 1 SMP imam tarwih. Cuman yang jadi fenomena yang saya lihat, setiap imam tarwih saya itu selama 30 hari, jarang sekali pemuda. Minim sekali. Paling pemuda hanya di 8 rakaat pertama. Kalau kita tarik 20 ya. Ditaruh di 8 rakaat pertama. Setelah itu tidak ada lagi pemuda. Dan bahkan yang mirisnya lagi, pemuda itu hanya muncul di 3 waktu. Awal Ramadan, pertengahan Ramadan, sama akhir Ramadan. Selebihnya tidak ada. Hampir saya lihat 20 Ramadan itu, 20 tarawih itu, 20 rakaat itu, saya kerjakan setiap malamnya itu minim sekali pemuda. Kalaupun ada pemuda itu pemuda anak kecil sekali, masih umuran sekitar 13 tahunan atau 11 tahun, dan itu pun dijaga sama orang tuanya. Nah, sekarang fenomenanya adalah bagaimana kira-kira kita mengajak untuk membangkitkan pemuda. Karena kapan-kapan kita begini terus, ya sulit juga berkembang pemuda. Kalau kita mau hijrah, betul, hijrahnya cuman itu terbatas. Kalau di daerah kampung-kampung tidak ada, masih minim. Mungkin kalau kayak daerah Makassar masih ramai, daerah perkotaannya, daerah perkotaan itu masih ramai pemuda. Tapi kalau daerah kampung-kampung seperti saya sekarang, yang tugas di Kabupaten Baru, yang tetap di Jalan Poros, yang saya anggap bahwa itu masih ramai, tapi ternyata pemudanya masih kurang-kurang, masih kurang. Nah, sekarang ini yang sulit untuk kita semua, mempengaruhi di sekitar kita bagaimana caranya untuk semangat beribadah. Makanya kata Nabi, khairul amal adwamuhu wa inqal. Sebaik-baik perbuatan itu adalah sekalipun sedikit, yang penting istimrar, yang penting berkesinambungan. Nah, di sini sebenarnya perannya pemuda. Bagaimana ketika dia mencontohkan kepada orang lain, kepada sekitarnya, dia hanya bukan sekali mencontohkan, tapi dia mencontohkan secara terus-menerus. Sekalipun sedikit, satu contoh. Kita mungkin bisa seperti ini, kita kajikan setiap hari terus-menerus, itu sebenarnya apa yang kita dapatkan di sini bisa diterapkan di tempat lain. Satu contoh, semisal, kalau kita ingin mengajak manusia atau orang tua di sekitar kita untuk rajin ke sholat masjid, ya pasti kita mulai dengan hal-hal yang paling basicnya itu ya, kita juga tetap harus rajin ke masjid terus menerus sebagai contoh teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, makanya kata Nabi, khairul amal wa in qalla adwamuhu. Sekalipun sedikit katanya, yang penting istimrar, yang penting terus menerus, itu yang sebaik-baik amal. Nah, di sini harusnya kita menjadikan peran untuk kita semua, bagaimana kita melatih diri untuk memperbanyak ibadah, bukan itu nomor 2, tapi bagaimana kita melatih diri kita untuk konsisten, sehingga orang melihat kita, orang meniru kita. Nabi kan begitu. Nabi itu dia tidak mengajak dulu. Karena berapa tahun Nabi mengajak, ditolak terus. Makanya Nabi selalu mencontohkan, dan itu terjadi ketika dia muda. Dan itu terjadi ketika dia muda. Sekarang kita terapkan pada diri kita sekarang. Apatah lagi sekarang kan sudah di 10 hari terakhir ceritanya. Ada riwayat yang mengatakan sekalipun terima katanya Ramadan itu awaluhu magfirah, awaluhu rahmah, wasatuhu 10 keduanya, 10 di pertengahan itu magfirah, ampunan, dan 10 terakhir itu itkun minanar, terhindar dari api neraka. Ini riwayat lemah ya, tapi kita boleh tegakkan dengan dalil-dalil yang menguatkan riwayat ini. Nah, di 10 terakhir ini tersisa sekitar 4 hari lagi ya, kalau bukan 5 harian lah, 7 harian kalau
6 harian lah kalau kita hitung-hitungannya, sepekan ke depan. Apa yang mesti kita lakukan? Pertama, minimnya pemuda ketika di masjid. Itu menjadi catatan kita semua bersama. Saya entah bagaimana untuk caranya untuk mengajak pemuda-pemuda itu untuk melakukan i'tikaf di masjid, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbaiki hubungan sesama pemuda, bukan malah seperti kejadian sekarang yang kiri kanan anarkis, kiri kanan foya-foya, kiri kanan party di mana-mana. Ada orang pemuda kumpul-kumpul buka bersama tapi tidak tarwi. Ada orang yang ternyata buka bersamanya semangat tapi ternyata puasa lemas, tapi ternyata dia tidak puasa. Nah, itu semua yang menjadi pembahasan kita ini, yang menjadi sebenarnya catatan penting kita untuk mengajak kebaikan. Fastabiqul khairat, mengajak kepada kebaikan. Karena kapan-kapan kita mengajak kebaikan. Satu contoh, saya mengajak teman melakukan kebaikan. Kemudian teman itu melakukan kebaikan disebabkan karena saya. Sementara saya tidak melakukan lagi kebaikan itu. Contohnya, misal saya ambil Al-Quran. Saya ajarkan dia melakukan kebaikan. Dia pintar mengaji dan saya sudah tidak mengaji sesekali. Dan dia masih mengaji. Maka setiap pahala-pahala yang dia kerjakan, otomatis saya juga mendapatkannya. Itu adilnya Tuhan. Contohnya lagi, semisal ada orang tidak pintar, tidak bisa sholat, kemudian kita pemuda bergerak hati untuk mengajarkan sholat ini, dan ternyata dia rajin sholat, seketika itu juga pahala kita terus mengalir tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, "Man dalla ala khair falahu ajrul kamithli fa'ilihi min ghairi anqus." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakannya itu. Nah, itulah pentingnya kita di 10 terakhir Ramadan ini. Kita berikan motivasi orang. Pertama, berikan contoh. Kalau kita sudah berikan contoh, sedikit demi sedikit kita sentuh perkataannya orang, sentuh perasaannya orang-orang di sekitar kita, ajak kepada kebaikan, ajak kepada membaca Al-Quran, ajak kepada menuntut ilmu, ajak kepada memperbaiki hubungan sesama manusia, ajak kepada berzakat, karena ini yang sekarang jadi jadi viral ya, yang jadi vital. Kalau 10 terakhir Ramadan itu adalah tentang zakatnya. Jadi kita bagaimana ajak untuk zakat, ajak bagaimana tentang edukasi pentingnya zakat fitrah, karena masih banyak di antara kita itu tidak menyadari bahwa pentingnya zakat fitrah itu. Satu contoh, setiap manusia pasti memiliki harta berlebih. Ketika ada manusia memiliki harta berlebih, maka cara membersihkan hartanya itu dengan zakat harta. Itu namanya zakatul mal. Nah, tapi ketika manusia memiliki dosa-dosa selama hidupnya, punya pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, melanggar aturan, tidak sesuai yang diajarkan Nabi, tidak sesuai dengan diajarkan alim ulama, kemudian ingin melakukan tobat, selain daripada sholat, selain daripada puasa, salah satu juga caranya untuk mengangkat dosa-dosanya itu membersihkan jiwa itu dengan zakat fitrah. Makanya dikatakan zakatul fitr. Fitr itu aliran jiwa, menyucikan jiwa. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang berzakat. Dalam satu tafsir dikatakan yang dimaksud dengan zakat itu adalah zakat fitrah. Nah, disinilah kita belajar memotivasi diri bagaimana mengajak kepada orang untuk melakukan kebaikan. Ingat, kebaikan memang itu agak sulit diterapkan. Kebaikan itu sangat sulit diterapkan. Manusia bedanya, ada kaidah yang mengatakan ya, kalau kita belajar ilmu mantik, al-insanu hayawanun natik. Sebenarnya hewan dengan manusia itu hampir sama. Karena manusia juga hewan. Hewan lebih-lebih pasti hewan juga. Tapi ada natiknya yang membedakannya. Kalau natik itu adalah pandai berbicara. Sementara hewan tidak mampu berpandai berbicara. Makanya manusia dibekali dengan akal. Tapi sayangnya banyak manusia berperilaku lebih buruk daripada hewan. Banyak manusia yang berperilaku lebih buruk daripada hewan. Dan bahkan banyak hewan yang lebih bagus dibanding manusia. Nah, makanya orang Buddhis mengatakan lebih asuwe iparakai daripada kutu-kutuwe. Lebih baik katanya kita memelihara anjing daripada kita memelihara manusia yang malas. Kenapa? Kalau anjing katanya kita pelihara,
Kalau ada pencuri, minimal dia menggonggong, memberitahu ke tuan rumah. Minimal dia menggonggong, memberitahu ke tuan rumah. Tapi kalau manusia pemalas yang kita pelihara, sekalipun ada makanan di sekitarnya, dia pasti enggan untuk berusaha mencari makanan itu. Nah, itulah bedanya. Nah, di sini kita belajar bagaimana menjadi manusia yang menyemangatkan sisa-sisa Ramadan yang beberapa hari lagi ini. Kalau kita tidak mampu menyempurnakan sebelum-sebelumnya, dari mulai malam pertama sampai 23, minimal di malam ke-24 sampai habis, kita tidak menyia-nyiakan waktu tersebut. Karena kaidah mengatakan, ma la yudriku kullu la yudriku jullu. Kalau kita tidak mampu katanya untuk memperbaiki semuanya, minimal kita tidak meninggalkan semuanya. Terakhir yang saya ingin tutup dengan perkataannya Hasan Syamsi Basya mengatakan, asyababu hum imadul hadir. Generasi pemuda itu adalah pilar zaman sekarang. Jadi yang mampu merubah kehidupan itu, mampu merubah pemuda itu, mampu merubah sekarang manusia zaman itu adalah pemuda. Asyabab hum imadul imadul hadir wa amalul mustaqbal. Pemuda itu katanya adalah pilar zaman sekarang dan harapan masa depan. Mungkin cukup dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Semoga apa yang kita dapatkan pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Dan ini Ustadz mohon maaf sebelumnya, ini mau dibatasi beberapa pertanyaan. Saya kembalikan saya ke moderator karena Baik, mungkin kita batasi 3 pertanyaan dulu ya. Dan untuk teman-teman silahkan acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa, atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom pesan yang tersedia. Baik teman-teman, untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Kita beri waktu ya. Ini sebelumnya Ustadz ada pertanyaan ini. Ini mau langsung dijawab Ustadz atau nunggu yang lain dulu? Mungkin Ustadz baiknya dijawab dulu aja ya Ustadz. Mohon maaf sebelumnya. Oke, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara agar menaikkan iman dan lebih istiqomah, dan bagaimana cara agar taubat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Syukron Ustadz. Silahkan dijawab dulu Ustadz. Mohon maaf Ustadz, mikrofonnya tidak menyala. saya tidak perhatikan. Nah, baik. Itu kan terkait tentang bagaimana meningkatkan terus keimanan. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa kaidah memang mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Makanya ulama mengatakan ketika manusia selalu menambah keimanannya itu, maka dia posisinya itu pasti derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kemudian kalau manusia tidak mempergunakan akal pikirannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, pasti imannya selalu akan menurun, bahkan lebih rendah. Makanya summa radadnahu asfala safilin, kita tempatkan dia paling rendah ketika dia tidak mampu menjaga keimanannya, menjaga pola pikirnya, bagaimana selalu untuk melakukan hal-hal baik. Makanya salah satu sahabat, kalau saya tidak salah namanya Umar, kalau saya tidak salah sahabatnya itu, dia selalu memang berdoa, Allahumma rzuqna al-istiqomah, Allahumma rzuqna al-istiqomah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk istiqomah. Karena perbuatan yang paling sulit sebenarnya dilakukan adalah istiqomah. Makanya Nabi mengatakan tadi, khairul amal wa in qalla adwamuhu. Sebaik-baik perbuatan, sekalipun itu katanya sedikit, yang penting adwam, yang penting istiqomah, yang penting istimrar. Karena sesuatu yang tidak istimrar itu sulit sebenarnya untuk meningkatkan keimanan kita. Makanya kalau kita lihat contoh-contoh alim ulama yang besar, Ustaz Adi Hidayat, kenapa dia bisa mampu menghafal
lanjut. Karena dia sebenarnya istiqomah murajaah. Mustahil seorang sekelas Ustaz Hadi Hidayat tidak pernah membaca setiap malamnya. Justru dia sebenarnya semakin mungkin keilmuannya, semakin fasih caranya menyampaikan, karena dia sebenarnya belajar meningkatkan terus keimanannya, dia istiqomah. Tidak ada alim ulama yang tidak istiqomah. Jadi kalau ada manusia yang tidak turun keimanannya terus setiap hari turun, bahkan hanya jalan di tempat, maka itu sebenarnya tidak ada keistiqomahan dalam dirinya. Makanya Nabi mengatakan, maka yawmuhu khairan min amsihi, siapa yang hari ini katanya lebih baik daripada hari sebelumnya, fahuwa marbuhun, maka dia adalah orang-orang yang fahuwa rabihun, maka dia adalah orang kategori yang beruntung kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tapi kalau ketika ada orang mangkana yomuhu hadzal yawm misla amsi, masih seperti kemarin-kemarin, maka fahuwa magmunun, sebenarnya dia itu telah menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia ini. Jadi itu sebenarnya tugas bersama kita. Ya intinya bagaimana cara, salah satu tips-tipsnya untuk selalu keimanan kita terjaga ya tentunya kita hidup di sekitaran atau pergaulan yang harus lebih menjamin ke keilmuan kita, menjamin lingkungan kita. Contoh, kalau kita ingin selalu bagus dalam menghafal Al-Quran, berarti kita harus hidup di tempat-tempat yang sering melaksanakan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita ingin memperbanyak ilmu, tentunya harus kita hidup berada di lingkungan tempat kajian-kajian majelis ilmu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan kedua dari Kak Abdurrahman Segap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana pandangan Ustadz tentang banyak sekali Ustadz atau Ustazah muda mereka bisa berdakwah kepada yang lain, jangan pacaran, tapi mereka ini malah pacaran. Nah, apakah ilmu yang mereka sampaikan itu salah? Karena kan sebelum kita berdakwah kepada orang lain, lebih baik mendakwahi diri kita sendiri. Syukron. Ya, betul. Baik. Saya langsung jawab ya, Kak. Makanya kan kata ulama, ku anfusakum wa ahlikum nara, dirimu dulu jaga, baru kemudian jaga orang lain, jaga keluarga. Dalam Islam tidak diharamkan mencintai. Saya ulangi, dalam Islam tidak diharamkan mencintai. Kalau kau cinta terhadap lawan jenismu, berarti kau tidak diharamkan. Dalam fikihnya ya, dalam fikihnya tidak diharamkan. Kenapa? Kalau kau cinta terhadap lawan jenis, berarti kau masih ada pengkagungan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jadi masalah, yang diharamkan adalah pacaran. Saya ulangi, mencintai lawan jenis itu dihalalkan, tetapi yang diharamkan adalah bagaimana pacaran. Nah, sekarang fenomenanya adalah, faktanya adalah, banyak dai-dai muda, ceritanya dai-dai yang muda, ya saya juga mungkin sebutnya dulu di masa dulu, karena kan sekarang saya sudah berkeluarga, punya anak. Banyak memang yang banyak memang yang menjadi tantangan untuk para pendai itu. Karena sebenarnya banyak orang yang mampu mengatakan kebaikan-kebaikan, tapi dia tidak mampu menerapkan kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya tadi kita mulai dengan pembukaannya seperti yang dikatakan Ustaz Faris, unzur maqala wala tanzur maqala, jangan lihat apa orangnya lah. Karena setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Al-insanu ma'lul khata'i wan nisyan, manusia itu tidak pernah luput dari namanya kesalahan dan lupa. Tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan dan lupa. Nah, sekarang kita bagaimana membentengi diri kita ini untuk selalu boleh mengagumi, tapi jangan sampai adanya ikhtilat. Karena salah satu proses terjadinya ikhtilat, hubungan antara percampuran antara lawan jenis laki-laki dan perempuan yang tidak berlabel halal, itu adalah sebenarnya pacaran. Nah, kalau banyak ustadz yang sekarang fenomena katanya ini, yang muda-muda melarang tentang pacaran, tapi dia yang melakukannya, makanya sebenarnya dia terkena ayat itu, lima takulu nama la taf'alun. Dia terkena ayat yang mengatakan, tapi dia sendiri yang tidak melakukannya. Sebenarnya orang-orang yang begini ini, ya orang-orang yang begini ya sama-sama kita muhasabah diri ya, karena kita tidak boleh mengklaim orang, kita muhasabah diri, karena kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, ya perbaiki dulu hisaban kita sebelum kita nanti dihisab di akhir akhirat nanti. Kata Allah,
5 laptop alun, mengapa engkau berani mengatakan sesuatu tetapi kamu tidak mampu melakukannya? Makanya ada beberapa alim ulama yang tawadu itu tidak berani menyampaikan sesuatu. Kenapa? Karena dia takut jangan sampai apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kan kalau kita mengucapkan tanpa dilakukan, dan ternyata itu kan bisa masuk kategori munafik, orang-orang munafik. Dan sebenarnya ini yang paling wanti-wanti, paling dikhawatirkan ketika ada alim ulama yang masuk terjerumus ke kategori munafik. Karena kategori munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya paling neraka paling bawah. Nah, itu mungkin dari saya. Jadi sekali saya tutup kesimpulan tadi tentang hubungannya itu, kita boleh mencintai tapi diharamkan untuk melakukan hubungan spesial terhadap lawan jenis. Oke, Ustaz. Masya Allah, ya, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Arsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, sejauh mana organisasi pemuda Islam berperan dalam membangun solidaritas dan persatuan kalangan umat? Terima kasih Ustadz. Oh, baik ya. Kalau kayak ini saya tidak bisa jawab. Soalnya saya hidup itu sampai sekarang saya tidak pernah ikut yang namanya organisasi. Waktu di Mesir saya juga tidak pernah ikut organisasi. Jadi saya hanya memberikan saran kalau pemuda itu karena jiwanya membara-bara ya, minimal kita selalu gunakan otak sebelum bertindak. Gunakan otak sebelum bertindak agar supaya semua perbuatan yang kita kerjakan, kita paham dulu konsekuensinya ke depan. Semisal kalau kita ingin melakukan tindakan, jangan langsung eksekusi, pikir dulu apa-apa yang terjadi ketika kita melakukan kegiatan tersebut. Nah, sekarang faktanya, kebanyakan pemuda kan mungkin karena jiwanya yang membara, jiwanya yang masih semangat, tanpa dia pikir konsekuensinya, dia langsung eksekusi. Nah, itu mungkin jadi problemnya kita semua. Jadi kalau tentang keorganisasian pemuda, bagaimana ke depannya saya tidak terlalu paham tentang itu karena saya tidak pernah masuk di apa namanya itu yang organisasi-organisasi tentang pemuda itu. Mungkin itu sekian. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Ini Ustaz sebelumnya masih ada titipan satu pertanyaan dari WA. Boleh dibacakan? Bagaimana Ustaz? Boleh dibacakan untuk satu pertanyaan terakhir. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ini tentang Lailatul Qadar. Apakah yang dapat kemuliaan Lailatul Qadar itu hanya untuk yang itikaf? Dan bagaimana dengan wanita-wanita yang haid yang ingin mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan tapi kemuliaan malam Lailatul Qadar tapi kebetulan lagi haid? Adakah amalan khusus yang harus dilakukan? Terima kasih Ustaz. Baik. Pertama, Al-Quran, semua kitab-kitab Allah itu turun dalam bulan Ramadan. Mulai Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran semua turun di dalam bulan Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan tidak turun kalau bukan di bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu hampir sama dengan Al-Quran, dengan kitab lainnya. Karena memang Al-Quran waktu turun itu ada riwayat mengatakan pas terjadinya malam Lailatul Qadar juga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya orang-orang yang intikaf saja? Perlu dipahami bahwa Lailatul Qadar itu turun dan terjadi itu di 10 malam terakhir Ramadan, tapi di dalam malam ganjil. Makanya kata Nabi, taharraw Lailatul Qadar, cari, katanya ini kan film, taharraw, cari itu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu fil witri di malam-malam ganjil, minal ashril awakhir, dari 10 malam terakhir min Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil 21, 23, di 25, 27, 29. Cuman ulama mengatakan seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Hasan Asy-Syadzili itu mengatakan bahwa kalau kita mau lihat malam Lailatul Qadar itu, lihat ketika awal permulaan Ramadan. Lihat ketika awal permulaan Ramadan. Kata Imam Hasan Abu Syadzili sama Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa
Iza kana Ramadan dakhala fi yaumis sabti, ketika katanya bulan Ramadan masuk di hari Sabtu, kebetulan kita kan kemarin hari Sabtu, maka fakana Lailatul Qadri fi lailati salasa wa ishrin. Maka sebenarnya katanya itu malam Lailatul Qadri itu kemungkinan besar turun di malam 23 Ramadan. Nah, sekarang kalau ada yang menentang dalil ini dengan mengatasnamakan bahwa Nabi saja tidak pernah mengisyaratkan bahwa terjadi menspesialkan malam-malam ganjil untuk turunnya malam Lailatul Qadar. Jawabannya adalah sengaja Nabi menyembunyikan. Sebenarnya hakikatnya Nabi tahu kapan malam Lailatul Qadar itu turun setiap Ramadannya, karena Nabi itu sebanyak 9 kali mendapati bulan Ramadan, 8 kali 29 hari, satu kali itu 30 hari. Nah, Nabi saja itu sengaja menyembunyikannya agar supaya umat-umatnya itu betul-betul berusaha, berijtihad, bersusah payah untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Taruh hal-halnya sekarang. Yang ingat, yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan cuma orang-orang yang itikaf loh. Yang mendapatkan Lailatul Qadar bukan cuma orang-orang yang rajin itikaf. Jadi menyampingkan orang-orang yang haid misalnya. Jadi kalau orang haid apa amalannya? Orang haid amalan sederhana. Semisal kalau dia haid, dia cukup diam, tidak menceritakan aib orang, tidak menceritakan tentang apa yang tidak berfaedah. Sebenarnya itu amalan pahala untuk dia. Kemudian kalau orang haid kan masih dibolehkan membaca Al-Quran tanpa menyentuh. Jadi dia mungkin boleh berzikir, beristighfar setiap saatnya. Itu kan salah satu amalannya. Dan yang menjadi catatan, banyak orang yang ingin mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Kan kalau kita dapat Lailatul Qadar sebenarnya orang tidak menyadari. Jadi saya kasih ciri-cirinya ya. Kalau ada orang sebelum masuk bulan puasa, dia bakhil, dia kikir, kemudian lewat bulan Ramadan, berkahnya dia bulan Ramadan, ternyata setelah itu dia bulan Ramadan dia belajar bahwa pentingnya berbagi, rajin bersedekah. Setelah bulan Ramadan hilang sifat bakhilnya, makanya dia salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, kalau ada orang sebelum datang bulan Ramadan, dia malas mengaji, buka Al-Quran pun tidak pernah, jangankan buka Al-Quran, di rumahnya pun tidak ada Al-Quran. Setelah lewat bulan Ramadan, dia tahu bahwa bulan Ramadan ada tempat turunnya Al-Quran. Dia membaca terus Al-Quran itu, dan setelah lewatnya bulan Ramadan masih terus dia baca Al-Quran itu, berarti dia sudah mendapatkan juga sebenarnya keberkahan malam Lailatul Qadar sendiri. Apa artinya? Berarti diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pasti diampunkan dosa-dosanya, diterima amal-amalannya dengan 83 tahun ketika melakukan satu kebaikan. Jadi kita lihat setelah Ramadannya. Jangan lihat ketika proses malam Lailatul Qadarnya. Kalau ada orang yang berubah karena terjadi peristiwa bulan Ramadan, dan itu banyak terjadi sebenarnya, banyak orang yang terjadi karena hidayah setelah bulan Ramadan, itu adalah semua berkahnya malam Lailatul Qadar. Jadi tidak ada menutup kemungkinan yang berhak mendapatkan hanya laki-laki saja, orang itikaf saja, perempuan yang haid, perempuan yang nifas yang tidak bisa ke masjid tidak mendapatkan, tidak. Boleh jadi orang ibu-ibu yang nifas, yang tidak pernah ke masjid selama 1 bulan, tapi dia betul-betul merawat anaknya, tidak pernah mengajarkan anaknya dengan kebaikan-kebaikan, mengajarkan tidak pernah membicarakan orang aib orang lain, membicarakan tentang keburukan-keburukan orang lain. Boleh jadi dia mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dan keberkahan terjadi. Kapan ketika terjadi? Ketika ibu nifas, lihat ketika proses anaknya besar. Siapa tahu dia pintar. Nah, itu mungkin salah satu berkah-berkahnya malam Lailatul Qadar yang perlu kita sadari. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan baik, terima kasih kepada Ustadz dan terima kasih kepada teman-teman semua yang menyempatkan waktunya hadir di kajian kita. Oh iya. Terakhir saya mau tutup ya, Kak. Bisa? Bisa, Ustadz. Iya, terakhir saya mau sampaikan kepada teman-teman, karena kita ini pemuda. Saya dulu itu kan, bapak dulu juga orang kiai, bapak dulu ulama juga, ustadz juga. Saya dulu itu tidak bisa, kalau ada bapak malas berbuat apa-apa, pasti semuanya diserahkan kepada orang tua. Tapi semenjak bapak meninggal, saya berusaha untuk berdiri di kaki sendiri. Kan laifal fata mayakulu ha'abi, walakin al-fata mayakulu ha'ana. Jadi bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan bahwa dulu bapakku begini loh, dulu bapakku menteri loh, dulu bapakku Jokowi loh, sekarang kan saya presidennya, bukan. Nah, tapi pemuda itu yang mengatakan haza ana, inilah aku.
Nah sekarang marilah kita teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk membuat perubahan, membuat semangat baru. Dan ini juga karena saya kebetulan terjun di dunia travel, saya ingin mengajak teman-teman, kalau ada ingin yang bergabung dengan dunia travel, silahkan sama-sama gabung sama saya. Kalau ada yang mau berangkat, ya kan, yang ada mau berangkat, kita kan pemuda, coba kita cari saja 10 orang, saya akan bawa berangkatkan Ki. Ada yang ketawa. Saya akan carikan Ki, bagaimana caranya. Ingat Ki, zaman itu kan berubah. Tidak mesti itu likulli zaman rajulun wa kullu rajulun fi zaman. Setiap zaman memang ada orangnya dan setiap orang pasti ada zamannya. Tapi kan sekarang bagaimana kayak sekarang kita ini yang muda-muda lagi punya travel. Yang muda masa orang tua terus yang pergi berhaji umroh. Kapan kita pemuda? Masa orang tua bisa mengajak sekitaran 10 orang, 20 orang, kita pemuda tidak bisa. Ya sekarang kita generasi gerakan itu. Kalau memang mampu kita gerakan, satu orang di antara kita mendapatkan 10, kabari saya. Saya akan buat rutenya, mau rute dari Makassar, mau rute Jakarta bisa, mau ke Mesir juga bisa, umroh plus Mesir, umroh bisa semuanya. Yang penting kita punya orang, punya hubungi apa, punya itu. Hubungi. Ya. Kalau butuh motor hubungi. Iya. Ya itu yang mungkin dari saya. Terus kita sama-sama bangkit ya, sukses. Iya kan? Pemuda yang bagus itu adalah mementingkan dunia dan tidak melupakan akhiratnya. Mungkin itu dari saya. Baik Ustadz, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri acara kita, ada baiknya Ustadz Ramadan untuk memimpin doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwirtal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Ramadan faballighna ajrahu kamil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dan dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pagi hari ini, dan yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan usai sudah acara kita pada pagi hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Ma'rifatuna Akademi selanjutnya. Terima kasih Ustadz untuk waktunya, dan untuk teman-teman semua, sebelum pemateri kita keluar room Google Meet, harap teman-teman yang lain jangan ada yang keluar dulu. Jadi mohon maaf Ustadz, saya persilahkan untuk terlebih dahulu meninggalkan room Google Meet. Syukran ya Kak Amalia Ustaz Faris. Baik. Ustaz. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya.